Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun dan kapanpun kalian melihat video ini. Selamat datang di kelompok 11 presentation, dimana kali ini kita akan bahas materi tentang kaidah penulisan skripsi. Seperti yang kita ketahui, skripsi merupakan karya ilmiah dalam bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana S1 pada akhir studinya yang ditetapkan di bawah bimbingan dosen. Nah, skripsi ini ditulis secara wajib pada akhir studi, di mana kita harus melakukan penelitian, pengumpulan data, serta mengolah data tersebut menjadi suatu kesatuan karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi terdapat etika dalam penulisannya. Penulis karya ilmiah harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentifikasi dengan pencurian. Nah, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, kita harus membuat suatu rangkaian kata yang sesuai atau berasal dari diri kita sendiri. Ataupun, walaupun kita mengambil rujukan dari buku atau skripsi orang lain, diharapkan atau diharuskan kita harus menulis sumber dari kutipan yang kita ambil tersebut. Jika tidak, kita akan disebut sebagai plagiat atau pencurian, dan itu tidak diperbolehkan dan akan melanggar hukum tentunya. Setelah itu, tujuan penyusunan skripsi. Tentu saja dalam penyusunan skripsi kita memiliki tujuan, antara lain sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa dari universitas. Kedua, mampu menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Ketiga, mampu menggunakan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh menjadi suatu sistem yang terpadu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, diharapkan setelah kita berhasil menyusun sebuah skripsi, kita bisa mengaplikasikan ke ilmu yang kita dapat tersebut ke kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ke pedoman skripsi dalam penulisan. Dalam penulisan ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal skripsi. Antara lain, naskah diketik di kertas HPS ukuran A4 21 x 5 cm dan 29,7 cm. Nah, jika ditulis dalam kertas lain, mungkin setiap dosen memiliki standar masing-masing tentang kertas ini, tapi yang paling umum dibuat oleh mahasiswa adalah ukuran HPS ukuran A4. Nah, dalam margin pembuatan, margin kiri dan atas itu 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Jadi kanan 4 cm, margin kiri dan atas 4 cm kanan dan bawah 3 cm. Penulisan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 untuk seluruh naskah, kecuali penulisan catatan kaki menggunakan huruf Times New Roman ukuran 10. Tulisan disusun dalam jarak 2 spasi. Penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan. Nah, jadi tujuan untuk penulisan rata kiri dan kanan supaya terlihat rapi ya teman-teman. Selanjutnya, judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul, proposal, dan atau laporan penelitian semuanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Bilang-bilangan dalam teks yang terdiri dari 1 atau 2 angka hendaknya ditulis dengan huruf. Persen, tanggal, jumlah, uang, nomor rumah, nomor telepon, pecahan desimal, dan bilangan yang disertai dengan singkatan harus ditulis dengan angka. Nah, jadi dalam penulisan skripsi ini harus mengikuti pedoman yang tertulis dalam sini. Jika tidak, bisa saja skripsi yang kita buat akan mendapatkan revisi dari dosen pembimbing bila kita tidak mematuhi peraturan penulisan seperti ini. Karena peraturan ini mutlak dalam sebuah penulisan skripsi. Kita lanjut. Bahasa. Dalam proposal skripsi harus mengikuti standar penulisan karya ilmiah. Seperti penulisan proposal dan laporan penelitian menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau kita menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia yang tidak baku, maka itu disalahkan.
dalam penulisan skripsi, dan mau tidak mau kita harus merevisi skripsi kita tersebut. Terus penyajian materi diuraikan dengan kalimat sempurna. Nah, dalam kalimat yang kita uraikan juga tidak boleh bertele-tele dan tidak boleh membingungkan, ambigu gitu ya. Jadi kita harus sempurna dalam mengolah kalimat tersebut. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus digunakan. Penggunaan kata atau istilah asing termasuk kata yang berasal dari daerah yang bukan kata baku dalam bahasa Indonesia pada profesi berbahasa Indonesia harus tulis dengan huruf cetak miring atau italik. Nah, seperti yang kita bahas tadi, jika ada kata-kata asing termasuk kata yang berasal dari daerah itu harus ditulis miring. Jadi ada perbedaannya, teman-teman ya. Selanjutnya, penggunaan kata atau istilah di luar bahasa Inggris pada proposal skripsi berbahasa Inggris harus tulis dengan huruf cetak italik. Penulisan proposal, tugas akhir, dan skripsi yang menggunakan bahasa asing mengikuti pedoman kajian jurusan yang bersangkutan. Nah, jadi penulisan proposal atau tugas akhir dan skripsi ini yang menggunakan bahasa asing harus mengikuti kebijakan jurusan, yang berarti kita tidak boleh asal dalam menulis menggunakan bahasa asing, harus mengikuti pedoman dari jurusan yang diberikan. Misal kita berada di jurusan teknik mesin, kita harus mengikuti pedoman kebijakan dari jurusan teknik mesin. Bagaimana pedomannya? Nah, kita akan tahu dari jurusan masing-masing gitu. Kemudian daftar pustaka. Nah, penulisan rujukan menggunakan sistem catatan kaki, mengikuti aturan teknik The Canigo Manual of Style, Tureban, dan untuk menghindari kesalahan penulisan font note maupun daftar pustaka dianjurkan menggunakan program manajemen referensi seperti Badley. Nah, penulisan daftar pustaka meliputi penulisan buku, artikel, atau karangan dalam majalah ilmiah dan penerbitan atau publikasi lain yang pantas dipergunakan sebagai acuan di dalam penulisan skripsi. Nah, dalam daftar pustaka ini, daftar rujukan atau kutipan-kutipan yang kita ambil dari sebuah buku orang lain ataupun karya ilmiah orang lain harus kita cantumkan dalam daftar pustaka ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap kutipan yang kita ambil dari buku orang tersebut. Jika kita tidak mencantumkan rujukan kita pada daftar pustaka ini, maka kita dianggap mencuri atau plagiat, dan itu tidak bagus bagi karya ilmiah kita karena terdapat karya plagiat di situ. Karena dalam karya ilmiah ini dilarang keras untuk melakukan plagiat, kecuali kita tetap melakukan kutipan. Nah, itu diperbolehkan. Dalam etika penulisan karya ilmiah, penulisan karya ilmiah adalah salah satu ukuran keterampilan seorang akademisi. Keterampilan ini terukur dengan kadar kemampuan penulis untuk merangkum semua temuan dalam berbagai sumber dan dikemas dalam format analisis kritis ke dalam suatu tulisan yang sistematis, logis, dan objektif. Nah, jadi dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan bentuk keterampilan kita dalam mengambil data, mengumpulkan data, dan melakukan penelitian. Nah, sehingga kita membuat menjadi sebuah karya yang bernilai kritis ke dalam suatu tulisan yang sistematis. Namun fenomena yang sering terjadi pada seorang penulis karya ilmiah tidak jarang ceroboh dalam melakukan pencatatan atau pendokumentasian sumber-sumber yang dirujuk dan dikutip. Nah, kesalahan seorang penulis dalam pengetahuan sumber rujukan dapat dianggap melakukan tindakan pelanggaran kode etik ilmiah yang disebut dengan penjiplakan karya orang lain, plagiarisme. Oleh karena itu, objektivitas dan kejujuran merupakan bagian integral bagi seorang peneliti dan peneliti. Seperti yang kita bahas sebelumnya, dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan kita tidak melanggar kode etik ilmiah yang telah disebutkan, seperti penjiplakan karya orang lain. Karena penjiplakan itu tidak baik bagi diri kita sendiri dan hasil dari karya kita sendiri. Karena bagaimanapun karya kita kalau tidak mencantumkan rujukan dari sumber yang kita dapat, maka kita bakal disebut sebagai penjiplak. Nah, itu tidak akan bagus bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, dilarang keras untuk melakukan plagiarisme tanpa mencantumkan sumber
yang kita dapat dari data yang kita kumpulkan sebelumnya. Ya, di sini ada struktur isi skripsi. Yang pertama itu ada halaman sampul. Halaman sampul berisi judul serta lengkap logo universitas dengan diameter 3 cm. Kemudian terdapat halaman pernyataan di mana pernyataan yang membuat penegasan bahwa skripsi yang ditulis mahasiswa merupakan karya asli yang bebas dari tindakan plagiarisme. Selanjutnya ada halaman pengajuan yang berisi pengajuan skripsi dari mahasiswa kepada fakultas. Selanjutnya ada halaman persetujuan di mana terdapat persetujuan antara para pembimbing. Kemudian halaman pengesahan. Di halaman pengesahan ini diberikan setelah mahasiswa melakukan penyempurnaan skripsinya berdasarkan saran dan masukan yang diberikan oleh penguji. Kemudian adalah halaman moto, di mana halaman moto termuat kata-kata bijak atau pernyataan yang menggambarkan motivasi atau semangat cita-cita berkaitan dengan visi misi fakultas, program studi atau tujuan pemilihan topik skripsi. Nah, tidak sampai situ, selanjutnya terdapat halaman persembahan, di mana pada halaman ini berisi pernyataan kepada siapa saja mahasiswa mempersembahkan karyanya, yakni pihak-pihak yang memiliki kontribusi besar dalam kehidupannya, seperti orang tua, ataupun dosen pembimbing yang selalu membimbing skripsi kita, atau dorongan dari teman-teman terdekat mungkin. Kemudian ada abstrak. Abstrak merupakan uraian singkat mengapa penelitian dilakukan, bagaimana penelitian dilaksanakan, dan apa saja hasil dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian kata pengantar. Pada dasarnya kata pengantar berisi ucapan terima kasih yang ditujukan kepada orang-orang lembaga organisasi atau pihak-pihak lain yang telah membantu dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian penulisan skripsi. Nah, dalam kata pengantar ini tidak mungkin kita tidak mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berkaitan seperti dosen dan fakultas dan lain-lain yang telah berkontribusi besar dan membantu kita dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Kemudian daftar isi. Dalam daftar isi ini dimuat judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab yang disertai nomor halaman di tempat pemuatannya dalam teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital. Lanjut ke daftar gambar. Pada halaman daftar gambar cantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat muatannya dalam teks. Kemudian yang terakhir daftar lampiran. Dalam daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman tempat muatannya dalam teks. Judul lampiran yang merupakan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal antara judul lampiran yang satu dengan yang lainnya diketik dengan jarak 2 spasi. Nah, mungkin itu struktur isi skripsi yang terdapat dalam sebuah skripsi yang pastinya tentu akan kita buat dan wajib bagi seorang mahasiswa, dan terutama untuk mahasiswa lulusan sarjana 1 atau S1. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sadar dalam presentasi ini terdapat banyak kekurangan yang harus kami perbaiki dikarenakan terbatasnya ilmu yang kami dapatkan sekarang. Terima kasih kepada dosen yang telah mempercayakan kami dalam membuat tugas ini dan selalu membimbing kami dalam tugas ini. Kami harapkan kedepannya kami bisa dibimbing untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam presentasi berikutnya. Terima kasih dari kelompok 11 Teknik Mesin Universitas Bangka Belitung. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.